نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا، كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت اسمع، هذه الخرقة الإمامة ألبسني إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف، وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف، عن شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصابي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاف، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبي علي بن محمد، عن أبي علي بن علوي، عن أبي علوي الغيور، عن أبي محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب برباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد، عن أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبي محمد جمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم، علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له كل هذا السند آل البيت، سلسلة من الذهب، كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. نحترمكم ولا نذم ولا نكفر كغيرنا، لكن احذروا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mesjua Visa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjawab tentang masalah nasab Alawi ini. Yuk, seperti apa kajiannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Bahwa kalau kita menelusuri banyak kitab-kitabnya Ba'alawi, mulai dari pertama kali kitab yang disusun secara formal oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian generasi-generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Ghurarul Baha'id-Dawi, Muhammad bin Abu Bakar As-Shilli dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya. Di sana kita temukan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang disepakati oleh para ulama. Bahkan mereka menyatakan wahadzan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang, nemuin Ibrahim Mansur masih hidup, orangnya masih banyak umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancara ini gimana Syekh? Ada orang batal nasab Ba'alawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. فلذلك مسألة أن أهل بعلوي أن جدهم فيه كلام أو ليس له ذكر، هذه شبهة باطلة. يعني أنا الآن لو أتيت بذكر لجدهم عبيد الله ابن أحمد المهاجر، لو أتيت بذكر له يقولون طيب هات ابنه أيضا وهات ابنه أيضا ويتسلسل هذا لا يمكن أن تطبقه على كل الأنساب، وهذا من الجهل. لأنك لو أردت أن تطبق هذا الأمر وتقول أن لابد أن يكون للإنسان مصدر لكل رجل من آبائه لأبطلنا كل الأنساب، كل الأنساب تبطل بهذا الجهل المركب. ولذلك القائل بأن جد آل بعلوي ليس له ذكر وعلى ذلك يبطل النسب، فكلامه يدل على جهله بأصول وقواعد هذا العلم. Usul mau apa lagi? Jelas atau tidak? Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Sabinatun Najah, ada Nihayatul Zain, Syarh Qurratil Ain, itu sepadan dengan Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunya,
ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kebanggaan Nusantara. Ada nama Syekh Mahmud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita. Perbandingan mazhab, ini enggak mazhab Syafi'i. Cuma bahas bab ibadah doang, menghasyiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Oh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah. Mendunia ilmunya, saudara. Diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa. Dihormati oleh dunia Kiai Haji Maimun Zubair. Kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui ilmuannya. Sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui ilmuannya di dunia. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'lawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliyaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gerakan Kiai Imad yang begitu cepat dipahami oleh masyarakat yang memiliki otak. Yang pertama, terkuaknya makam-makam palsu yang diba'alawikan. Yang kedua, pahlawan-pahlawan nasional yang diba'alawikan. Yang ketiga, pendawiran-pendawiran di belakang layar kepada kiai-kiai pribumi bisa kita saksikan. Mereka sudah mulai berani untuk mengakui kejahatan-kejahatan oknum habaib di permukaan, saudara. Dianggap ulama itu cuma husnudon, itu cuma gak enak. Yang biasa begitu kan ada dengan Azzabuddin itu muridnya Ba'alawi kok. Sayyid Mahdi muridnya Ba'alawi. Jadi dipikirnya orang itu picik gitu. Dipikirnya seenaknya dia menisbatkan seseorang kepada Rasulullah hanya gak enak karena gurunya, itu jahat. Oh, Ibnu Hajar cuma main kutip kok, gak ngerti apa yang dikutip. Dipikirnya sama dengan dirinya, saya kan cuma ngutip. Kalau salah saya gak mau tahu. Mungkin dipikirnya semua orang sama begitu. Kadang-kadang kita yang mengukur orang sama dengan kita. Jadi kalau kita suka sembarangan, nggak mentelaah sumber, ada Facebook kita yakini itu asli padahal palsu. Setelah itu cuci tangan. Saya kan cuma mengutip, kalau salah ya Facebooknya yang salah. Sehingga dipikirnya sekelas Ibnu Hajar juga begitu. Itu kan cuma mengutip dari kitabnya Ba'alawi. Dia nggak tahu benar itu benar apa salah. Allah. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed. Dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Bagaimana seorang ulama menuliskan ini bin sampai ke Rasulullah lalu dianggap dia nggak tanggung jawab kok isinya. Dia nggak ada itu, cuma nyalin. Itu bukan ulama, Pak. Nggak tahu apa orang yang begitu. Kurang ajar itu ya. Ya husnudon ya yang kurang ajar ya. Saya tidak mau nambah-nambah ya. Kalau masih ilmu ulama dulu dianggap itu donmiyah, maafnya, pengakuan terhadap para habaib dianggap itu husnudon. Ini kan cangkolang ini. Ini mengaku ilmunya para ulama ini ilmu yang donmiyah, bukan ilmu qat'iyah, bukan ilmu yakiniyah. Suladab ini. Bahasa Surabaya kurang ajar ini. Dianggap ilmu tentang pengakuan di kitab-kitab yang ada di dalam ulama-ulama kita, para muassis kita, dan kitab-kitab itu dianggap dunia semua. Padahal itu ilmu. Al-ilmu nurun. Ya, hati-hati ya ini sebagai sama-sama orang tua, kalau memang menyintai Nahdlatul Ulama dan NKRI, ya berhentilah menjadi seorang yang kandap.
menjadi orang yang pendusta kalau memang ulama. Sementara mulai zaman dulu tidak ada orang-orang yang ditinggikan di atas kebohongan-kebohongan itu. Kiai Imad tidak pernah mengatakan kepada kita, kalau tidak percaya omongan aneh, ente akan kualat. Kalau tidak percaya omongan aneh, ente akan masuk neraka. Tetapi apa? Beliau menyajikan satu persatu kebenaran itu untuk ditunjukkan kepada kita. Tinggal kita mau terima atau tidak. Sekarang kalau berbicara pendukung, pengikut, kebenaran itu tidak berpihak kepada siapa yang pengikutnya banyak. Kebenaran itu tidak berpihak kepada siapa yang pengikutnya sedikit. Kebenaran itu berdiri sendiri, independen dia sifatnya. Nah, bisa jadi kebenaran itu tidak berpihak kepada orang banyak. Sejarah Rasulullah dulu diusir, diludahi, dibully, difitnah, seperti itu. Kemudian berbicara pengikut banyak, Dajjal itu banyak pengikutnya. Mau ikut Dajjal? Saya enggak. Nah, kalau mau ikut silahkan. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong. Lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Ba'alawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Ba'alawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatut Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatut Talib. Di Tuhfatut Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Kelakuannya si obis bener lah. Apa bal kedubal, bakadal, basandal, bageragal, sing penting keuntal. Pengakuan terhadap Ba'alawi misalnya ya oleh ulama-ulama kita itu husnudzon. Aduh, celaka nih, celaka. Kurang ajar. Itu dianggapnya kurang ajar, bahkan agak kasar bahasanya. Celaka anaknya. Jadi entah anak yang mana yang dibicarakan. Tapi kan saya sering baca, mereka kan cuma husnudzon. Jadi nggak punya argumentasi apa-apa, cuma husnudzon aja. Nah, itu kita dengar bagaimana ucapan Rais Am tentang pandangan seperti itu. Kurang ajar itu namanya. Ini ketua PBNU, Pak, bukan lagi ketua, Pak. Ketua PBNU masih di bawahnya, ini Rais Amnya. Sudah Rais Am lagi. Nah, yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa? Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa.
Ahmad bin Isa, saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab, benar dia cucu Nabi Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya, diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama. Binanu, 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 bin Alwi, bin Ubed, bin Ahmad, bin Isa. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah ibnu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu. Data eksternal daripada tokoh Ba'alawi ini nggak ada. Tesis Kiai Umar ternyata sudah lulus uji ulama internasional. Go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Nah ini bukan saya ngomong, ini bukan saya ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Ba'alawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu. Nanti akan saya jelaskan habis ini. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing, ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan ini pendapat seperti ini yang membatalkan, hadza hamalahu suhuf, pembatalan yang didasari karena suhuf. Suhuf apa? Dha'f fil aql, kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Iya, jangan overdosis. Kalau overdosis ya nanti nasibnya kayak agama Maya, itu kan dogma semua tuh. Kemudian maaf saudara-saudara kita Katolik, agama Katolik ketinggalan yang terlalu banyak dogmanya. Islam pun kalau seperti itu akhirnya ditinggalkan karena nggak menghargai kemanusiaan. Kemanusiaan itu kan, manusia itu bedanya dengan binatang apa sih? Akalnya, kemampuan berpikir, kemampuan menyimpulkan. Kalau sisi itu tidak dihargai, agama akan ditinggalkan. Sekarang contoh aja lah perkara nasab. Perkara nasab ini selalu yang membela nasab itu alasannya adalah karena ulama terdahulu nggak pernah membolehkan tes DNA. Loh, caranya gitu kapan majunya gitu loh. Karena kita peradabannya harusnya maju, tapi umat agamanya dipaksa berpikir menurut kerangka lama. Iya. Kadang-kadang kita itu sok-sok ikut ulama, tapi lalu orang di ulama-ulama kan, saya juga ikut ulama kok, saya ikut Kiai Haji Maduddin kok, dia kan juga ulama. Iya benar. Tetapi kenapa kamu ikut? Karena menurut saya benar. Oh sebetulnya ikut pendapat pribadinya, ikut pendapat pandangan pribadinya, menilai mana yang lebih benar, sehingga ikut. Itu bukan ikut ulama Pak, itu ikut pendapat pribadi sebetulnya. Cuma kebetulan sama dengan Umat atau kebetulan lebih setuju dengan pribadi Umat. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang, beres. Ayo mari kita yang tadinya biasa ngopi, ngopi lagi. Celaka ini, celaka. Kurang ajar. Ketuanya aja sudah bilang begini, ya mesti NU itu ikut ketuanya ya. Az-Zabidi itu muridnya Ba'alawi kok. Sayyid Mahdi muridnya Ba'alawi kok. Jadi dipikirnya orang itu picik gitu. Dipikirnya seenaknya dia menisbatkan seseorang kepada Rasulullah hanya nggak enak karena gurunya, itu jahat sekali. Oh Ibnu Hajar cuma main kutip kok, nggak ngerti apa yang dikutip. Dipikirnya sama dengan dirinya. Saya kan cuma ngutip. Kalau salah saya nggak mau tahu. Mungkin dipikirnya semua orang sama begitu. Kadang-kadang kita yang mengukur orang sama dengan kita ya.
Jadi kalau kita suka sembarangan, nggak mentelaah sumber, ada Facebook kita yakini itu asli padahal palsu, setelah itu cuci tangan. Saya kan cuma mengutip, kalau salah ya Facebooknya yang salah. Sehingga dipikirnya sekelas Ibnu Hajar juga begitu. Itu kan cuma mengutip dari kitabnya Ba'alawi. Dia nggak tahu benar itu benar apa salah. Allah karim. Bagaimana seorang ulama menuliskan ini bin sampai ke Rasulullah, lalu dianggap dia nggak tanggung jawab kok isinya. Dia nggak teliti kok, cuma nyalin. Sekarang saya dimarah-marahin Pak. Saya dicaci maki. Pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murakkab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Salman. Sejauh ini saya memberikan sanjungan kepada Kiai Imaduddin, saya sudah menguji. Karena dalam prinsip saya, uji dulu baru dipuji. Karena saya itu bukan mukibin yang tidak punya otak. Walaupun masyarakat masih banyak yang belum mengerti, yang belum paham tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, yang termakan provokasi, yang termakan hasutan, yang termakan iklan mereka, para kebeb-kebeb ini. Saudara, itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan Ahlus Sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Kiai Agus Mariono, Tubagus Mogi, Kiai Imad itu adalah agen Cina imperialis, agen Yahudi yang memecah belah persatuan umat Islam yang ada di Indonesia. Ini itu salah, 100% salah. Kalau memang benar, ayo kita adu data. Saya akan pertama kali memukul ketiganya. Sudah saya hubungi semua, nggak ada itu. Bohong. Bohong. Kata Rasulullah ada dua perkara, dua perbuatan. Dua perbuatan ini merupakan bentuk kekufuran. Di dalam syarah-syarah hadis disebutkan ay min khisalil kuffar. Artinya dua perbuatan ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang kafir. Berarti minal kabair kalau dilakukan oleh muslim. Apa dua perbuatan tersebut? Kata Nabi SAW, salah satu diantaranya at-ta'nu fil ansab, ta'n fil nasab, nyerang nasab juga saudara, termasuk perbuatan kufar. Jadi kata Nabi, nyerang nasab ini satu perbuatan jahiliyah, dua termasuk perbuatan kebiasaannya orang-orang kafir. Ini bukan aing yang ngomong. Kalau omongan aing mah terserah, mau diinjak-injak mah nggak masalah. Yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Jangan disangka keren, nanti lagi maksiat. Bagaimana tuh gambarannya ta'an fin nasab surahnya? Habib jangan ngarang-ngarang dong. Taib, jangan saya yang jelaskan. Nukhallil Imam Al-Hafidh Al-Munawi yubayyin lana. Kita biarkan Al-Imam Al-Munawi menjelaskan untuk kita apa yang dimaksud ta'an fin nasab. Kata Al-Hafidh Al-Munawi dalam kitabnya At-Taisir, begitu pula dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud dengan ta'an fin nasab yang merupakan perbuatan jahiliyah dan merupakan perbuatan kufar binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Dalam keterangan lain, bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata Al-Hafidz Al-Munawi, ta'an fil nasab itu gambarannya menyerang nasab yang sudah dianggap sabit dalam pandangan syariat. Udah jelas dalam pandangan syariat, jelas fulan anaknya fulan, fulan keturunan fulan. Tahu-tahu ada pahlawan kesiangan datang mengatakan fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan keturunan fulan. Padahal udah sabit dalam pandangan zahir syariat, itu udah sabit. Itu kata Nabi termasuk ta'an fil nasab, perbuatan jahiliyah dan termasuk perbuatannya orang-orang kafir. Tesis ini sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Ada yang mengatakan ini bukan tesis abal-abal, belum diuji, tesis kandang kebo, dan segala macam hinaan, hasutan, dan provokasi sudah kita dengar. Saksikan balasan daripada oknum Habib. Kenapa saya mengatakan oknum? Karena tidak semuanya, walaupun banyak, tapi tidak semuanya. Tidak ada setengah, tidak ada 50% Habib yang menanggapi Kiai Imad. Cuman segelintir aja yang mukanya muncul di sosmed, yang ngomong soal tesis Kiai Imad, bahkan menunjukkan ketololannya dengan menunjukkan arogansinya, bukan dengan ilmiah, saudara. Tetapi mereka dengan lugunya, dengan bodohnya mengatakan tesis Kiai Imad tidak ilmiah. Sementara kita bisa menyaksikan yang mana yang ilmiah, yang mana yang pongah, yang mana yang sombong, yang mana arogan. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus yang lagi ramai, kasus Pak Alamin. Saya sebut aja saudara. Saya nyebut ini bukan karena butuh pengakuan, hasya wa kallah. Pengakuan itu datangnya dari ulama, bukan untuk bangga-banggaan nasab. Bangga-banggaan nasab kalau tanpa amal yang baik hanya akan memberatkan hisab di hadapan Allah. Tapi kesian kalau ada umat yang sampai ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab, kesian.
Ya nggak paham, ya nggak ngerti, kesian saudara. Demikian, karena isu ini membawa kita kepada sebuah informasi-informasi yang ada di Indonesia. Isu yang sangat harus kita benahi, harus kita pastikan. Pertama, isu tentang bagaimana penyebaran Islam di Indonesia yang diklaim oleh teman-teman kita dari Ba'alawi bahwa itu mereka yang melakukan. Sementara Wali Songo mengklaim ini yang mengislamkan pertama Wali Songo. Satu yang harus diklarifikasi mengenai kesejarahan persebaran Islam. Yang kedua, adanya makam-makam palsu yang mengklaim bahwa Wali Songo itu adalah para habaib. Ya, nah ini juga memerlukan suatu klarifikasi. Yang ketiga, adanya klaim-klaim bahwa Indonesia ini dimerdekakan oleh kaum Ba'alawi. Ini tentunya satu isu-isu yang bukan sepele, isu-isu yang besar secara agama dan nasional yang harus kita luruskan bersama. Coba kita lihat bagaimana dalam kasus Ba'alawi. Apakah dia nasab thabata fi dhahiri syara', nasab yang sudah tetap dianggap tersambung dalam pandangan dhahir syariat? Ya. Karena kriteria dianggap tersambungnya sebuah nasab itu ada beberapa, diantaranya satu, syuhra istifadah. Ketika sudah terkenal dalam masa kurun yang panjang bahwa ini termasuk keluarga Rasulullah SAW, apalagi diakui sama para ulama, pengakuan tersebut, ulama berarti mandang itu sesuai standar fikih, itu sudah dianggap sabit fi dhahiri syara'. Yang kedua, kalau diakui oleh para nasabah, khatun nasabah, nggak ada batasan harus zaman tertentu. Nggak ada batasan harus zaman tertentu. Ketika ada pengakuan dari khatun nasabah, para pakar nasab, imam-imam dalam bidang nasab melakukan pengakuan, mengakui, itu berarti thabata fi dhahiri syara', saudara. Apakah nasab Ba'alawi diakui habib oleh para ulama, para ahli nasab, para ahli fikih, para ahli sejarah? Saya santri, orang bodoh, santri. Juwaihil, bukan jahil lagi, juwaihil, tuwailib. Santri, bukan kiai, saya bukan ulama. Saya pribadi neliti, ngumpulin, itu pengakuan terhadap keabsahan nasab sadah Ba'alawi, atau status mereka sebagai sadah, atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini, keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Saudara, itu saya ngumpulin gak kurang dari 140 kitab yang ditulis oleh ulama non Ba'alawi, di luar Ba'alawi, gak kurang dari 140 kitab. Itu yang saya pribadi kumpulin. Di Oman ada lagi ulama yang ngumpulin tuh 170 yang dia dapat. Saya 140, dia 170. Saya ranking 2 berarti saudara. Dia ranking 1. Cuman dia ulama, saya tolib, santri markas syariah. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Ba'alawi, ketersambungan nasab mereka. Maka kita PWI dan Laskar Sabilillah ini, kita tidak mengadakan gerakan-gerakan sifatnya provokatif, apalagi sampai fisik, tidak. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya harapkan kepada semuanya, seluruh rakyat Indonesia, bergerak dengan elegan, bergerak dengan perjuangan ilmiah bil hikmah, semua dengan baik data, dan hindari daripada pergerakan-pergerakan fisik. Artinya pergerakan fisik itu adalah bentrok fisik, itu jangan sampai terjadi, apalagi antara rakyat Indonesia. Jangan sampai terjadi. Kalau semua ada yang memprovokasi, kita harus sabar, kita menahan, karena kita sama-sama umat Islam, sama-sama rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat Indonesia dan umat Islam itu nanti terjadi fitnah begitu besar hanya karena masalah ini. Sebetulnya ini masalahnya gampang aja. Kalau Ba'alawinya mengaku, udah selesai. Kita juga tetap menghormati. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok Salafiyah, itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari, namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok Salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Ba'alawi, bahkan beliau nyebutnya Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, yaitu yang dikenal dengan Al-Aidrus, dengan tanggal wafatnya lengkap. Ini bukan bicara masalah ilmu. Ada yang tanya sama saya, terus gimana kata sampai masalah kan ada beberapa keilmuan daripada orang NU itu kan banyak kan dari Ba'alawi. Saya bilang ini bukan bicara masalah ilmu, ini bicara nasab. Sepandai-pandainya orang, sealim-alimnya orang tidak akan bisa menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah kalau memang datanya terputus. Imam Syafi'i itu bukan cucunya Rasulullah. Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah, walaupun istrinya itu syarifah, tapi bukan cucunya Rasulullah. Tapi memang kakeknya bertemu dengan kakeknya Rasulullah. Imam Syafi'i yang alim, mujtahid mutlak. Sekarang kita tanya, apakah dengan kealimannya Imam Syafi'i itu bisa menyambungkan nasab Imam Syafi'i ke Rasulullah? Tidak bisa, karena ini bukan bicara masalah ilmu. Kita tetap mazhab Syafi'i, tapi kita katakan Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah. Itu bukan karena benci, tapi ini kajian data. Itu yang harus dipahami. Sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9.
Saya hanya mendengar Al-Jauharus Safaf, apa sebelumnya itu nggak mendengar. Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2, Tarikh Hadramaut berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jauharus Safaf itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ini dari reportase orang yang personal. Oke, berarti tidak ada kitab yang mutabaroh yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya, sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mutabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Dari pernyataan Ki Imad tadi, sebenarnya kan yang saya soal dan yang saya kritik sebenarnya lebih kepada metodologi yang dipakai oleh Ki Imad. Ki Imad itu berkali-kali menyatakan bahwa dalam penetapan nasab dia harus mengharuskan atau menyertakan naskah sezaman berulang-ulang. Itu kan yang selalu di. Apakah dalam penetapan nasab itu harus ada sumber sezaman gitu. Nah, saya ini alumni jurusan saya ketahui adalah bahwa dalam ilmu sejarah baru kita mengutamakan sumber sezaman gitu. Tapi kalau dalam penetapan nasab itu tidak demikian gitu. Kalau metode naskah sezaman ini dipaksakan dan harus tanpa kecuali, maka ini juga akan bermasalah bagi silsilah yang ada di keraton-keraton yang ada di Indonesia. Ini akan masalah semua kalau itu harus dipaksakan. Toh ketika Kiai Imad menyatakan bahwa nasab Wali Songo khususnya Sunan Gunung Jati itu bukan Ba'alawi tapi Musa Al-Kadzim, itu satu pun tidak ada yang memakai sumber sezaman. Tapi Kiai Imad memaksakan bahwa nasab Wali Songo khususnya Sunan Gunung Jati adalah ke Musa Al-Kadzim meskipun itu bukan pakai sumber sezaman. Nah, pertanyaan saya, ketika Kiai Imad mengisbat atau memutuskan bahwa nasab Sunan Gunung Jati adalah Musa Al-Kadzim, itu mana sumber sezamannya? Kan begitu, harusnya fair dong, harusnya adil. Kita kembali ke konteks Ubaidillah, kita mencari jejak sejarah. Nah, menurut Mas Farihin, untuk menentukan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, ini memakai sumber apa ini? Sumber apa yang dipakai? Oh, tadi katakan orang yang tercatat di dalam sejarah, ada bukunya pun dipermasalahkan. Nah, ini ketika buku catatan tidak ada, kemudian juga manuskrip tidak ada, kemudian tanda-tanda, kalau peninggalan ya, kalau prasasti, kalau di Jawa itu kan keraton-keraton itu kan ada prasastinya. Nah, ini kan tidak ada, belum ditemukan. Nah, untuk menentukan itu pakai apa ini, Mas Farid? Dalam menentukan seseorang itu ada atau tidak dalam historiografi. Nah, kita pakai penentuannya yang mana? Di sejarah sendiri, kalaupun toh tidak ada naskah yang sezaman, maka kita bisa memakai dan sumber sekunder ini bisa dipakai manakala sumber primer tidak ataupun belum ditemukan. Itu. Nah, dalam hal penetapan nasab yang saya ketahui syarat harus sumber yang sezaman. Nah, yang dipakai salah satunya adalah sumber Suhro wal Istifadhah. Nah, ini yang dipakai kemudian para ulama-ulama ahli nasab itu beliau mengamini ya kan tidak para ahli nasab ini itu. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya agak konyol ya. Ketika Ki Imad merujuk pada kitab Syajarah Al-Mubarakah yang ditahqiq oleh Said Mahdi Rojai, saya justru mengingkari itu, padahal Said Mahdi Rojai sendiri itu
mengamini, mengiyakan, meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasul gitu. Satu saja, untuk menentukan seseorang adalah keturunan siapa, tentu ada sebuah fakta atau sumber sekunder atau sumber primer, sumber sejarah. Katakan mencari jejak sejarah. Seseorang dikatakan ada pada tahun itu, sosok itu ada, tentu ada sebuah cerita, tentu ada sebuah tanda-tanda, atau mungkin sebuah tulisan atau karya hebatnya itu ya. Nah, apakah Anda sudah menemukan itu tentang sosok Ubaidillah? Nah, untuk mencari tahu seseorang sosok itu historis atau tidak, ya selain kita mencari dalam sebuah bentuk catatan berupa manuskrip, baik sumber primer maupun sumber sekunder, kita mencari data ataupun bukti arkeologis gitu. Nah, arkeologis ini berupa benda, ya, berupa benda, bisa itu bentuknya bangunan, ya, yang bentuknya cagar budaya, bisa itu ataupun masjid dan yang lain-lain yang berupa fisik. Nah, kita coba cari di sana. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Syarh Ghurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Batani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Musnidud Dunia. Ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kebanggaan Nusantara. Ada nama Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Kalau dilihat dari kitab-kitab sejarah, untuk sejarah Hadramut sendiri, memang untuk di kalangan Ba'alawi itu dimulai pada abad ke-9 Hijriah, sesuai dengan penuturan dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf dalam kitabnya Hidamul Qud. Artinya, untuk kesejarahan Ba'alawi sendiri, di keluarga Ba'alawi tentang sejarah Hadramut itu baru muncul dari keluarga Al-Idrus. Nah, kemudian di abad ke-9, ke-10 dan seterusnya itu mulai banyak karangan-karangan atau karya-karya dalam sejarah, baik itu sejarah internal mereka atau sejarah eksternal mereka. Lalu kemudian jika kita ingin menelusuri makam dari Imam Ubaidillah, di sana itu memang masyhur di kalangan masyarakat bahwa makamnya itu ada di Desa Bur, kurang lebih 10 km dari Husaisah. Hanya saja untuk memastikan apakah ini benar atau tidak, nah ini saya tidak bisa memastikan. Karena apa? Karena memang untuk nisan itu sendiri di sana itu biasanya menggunakan batu kapur. Nah, di mana batu atau nisan yang berupa batu kapur ini umurnya tidak akan lama. Artinya dalam waktu antara 30 tahun, 50 tahun itu sudah diganti. Makanya misalkan ketika kita itu menemukan foto dari sahabat-sahabat, dari saudara-saudara mengenai kuburan dari kuburan dari Ubaidillah itu merupakan nisan yang baru. Ada kitab namanya Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman yang ditulis oleh Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dari Tuhfatuz Zaman ini bukan kitab kaleng-kaleng kalau anak zaman sekarang. Ini kitab Tuhfatuz Zaman diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Imam As-Sakhawi, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Khatimatul Muhaddithin, Khatimatul Huffaz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu kata Al-Sakhawi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadikan kitab Tuhfatuz Zaman sebagai salah satu rujukannya dalam bidang sejarah. Menelusuri kitab-kitab dari ulama-ulama Hadramut mengenai kesejarahan atau ketokohan dari Imam Ubaidillah ini pun juga tidak saya dapatkan. Padahal beliau ini sesuai dengan penuturan dari para sejarawan Ba'alawi itu sendiri, itu menyifati beliau dengan sifat-sifat yang luar biasa. Sebagai seorang imam, sebagai seorang mujtahid, sebagai seorang al-hafidh fil hadis, ya, seorang hafidh dalam ilmu hadis dan lain sebagainya. Namun bukti-bukti baik berupa catatan, berupa manuskrip, berupa karya dan lain sebagainya itu tidak kita dapatkan sama sekali. Di samping itu memang
sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Habib Soleh Al-Hamid dalam kitabnya Tarikh Hadramut, di mana beliau itu meninggal pada tahun 1965 atau 67, di mana beliau itu ketika menelaah kitab Al-Mashra'ur Rawi yang merupakan salah satu buku sejarah dari kalangan Balawi itu sendiri. Nah, di sana ada dua versi. Di manakah makamnya Imam Ubaidillah, apakah di desa Sumal atau di desa Bur? Nah, lalu kemudian setelah itu baru ada kesepakatan. Setelah abad ke-12 Hijriah baru ada kesepakatan, mereka menunjukkan bahwasannya makamnya Imam Ubaidillah itu berada di desa Sumal. Siapa aja di antara yang ngakuin? Ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk ngakuin Balawi, ketersambungan nasab mereka. Ada ulama namanya Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakuin. Ada ulama namanya saudara Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang Tajridus Sharih. Kalau yang ngaji di pondok-pondok Salafiyah itu ada Mukhtasar Sahihul Bukhari, namanya Tajridus Sharih, Mukhtasar Sahihul Bukhari. Itu dibaca di banyak pondok-pondok Salafiyah buat pasaran biasanya. Itu beliau punya kitab lain namanya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Di situ beliau ngakuin nasab Balawi, bahkan beliau nyebutnya Sayyidina Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar, yaitu yang dikenal dengan Al-Aidrus, dengan tanggal wafatnya lengkap disebutin. Nah, hal yang serupa disampaikan juga oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur dalam kitabnya Syamsul Dhahirah, bahwa beliau itu dimakamkan di Sumal, dan menurut pendapat yang kedua itu dimakamkan di desa Bur, atau kebalik itu. Beliau dimakamkan di desa Bur, lalu kemudian pendapat yang kedua itu beliau dimakamkan di desa Sumal. Nah, artinya di sini memang terdapat kerancuan mengenai penunjukan makam dari Imam Ubaidillah ini, apakah di Bur ataukah di Sumal. Nah, lalu ketika kita ini mengacu bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok historis, dengan mengacu kepada syuhrah dan istifadah yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah, tentu kita harus menelusuri syuhrah dan istifadah yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah ini, apakah semenjak masa beliau hidup atau tidak. Karena ini adalah kajiannya adalah kajian sejarah, tentu harus bisa dibuktikan dengan bukti-bukti arkeologis misalkan, atau catatan sezaman ataupun yang lainnya, atau yang masuk dalam kategori data-data primer, atau kalau tidak ada primer ya sekunder. Nah, sementara untuk data primer, data atau bukti primer, bukti sekunder, itu pun saya juga tidak mendapati satupun dari bukti-bukti tersebut. Nggak sampai di situ. Saya kalau udah bahas ini naik darah urusannya begini. Kan Habib nggak boleh marah. Lanjut apa jangan ini? Udah mau zuhur, lanjut apa jangan? Masih semangat? Takbir! Artinya kemasyhuran yang dimiliki oleh Imam Ubaidillah itu berawal semenjak Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu mempopulerkan nasabnya. Terlebih lagi ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini menceritakan dengan kisah yang sebegitu luar biasa, bahwa ketika pada tahun 377, yaitu kurang lebih 5 tahun sebelum beliau itu meninggal, beliau pernah ke Mekah. Nah, dalam rangka untuk mengaji kepada salah satu ulama yang namanya Imam Abu Thalib Al-Makki, dan beliau mengaji kitab Qutul Qulub. Serta sebelumnya ketika kalangan Abadiyah, yaitu salah satu sempalan yang memiliki pemikiran yang sesat, itu meragukan nasab dari Ubaidillah ini, apakah benar status beliau itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pergi ke Mekah untuk membuktikan kebenaran ketersambungan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membawa 100 jamaah dari Hadramut, kemudian juga disaksikan oleh ratusan orang yang berhaji saat itu. Kemudian beliau itu pun juga pergi ke Irak. Nah, namun dari data-data yang ada itu tidak menunjukkan siapapun atau nama dari masing-masing atau nama dari tokoh-tokoh yang beliau temui, atau yang memberikan kesaksian kepada beliau, atau seorang qadhi yang mengisbatkan nasabnya Ubaidillah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya zero, semuanya tidak ada data sama sekali.
Karena memang yang membesar-besarkan nasabnya, ketersambungan nasab beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran pada masa abad ke-9 Hijriah itu. Di dalam Tuhfatul Zaman diakui nasab Alawi, bahkan Faqih Muqaddam disebutkan di situ Muhammad bin Ali Alawi, awal man tasawwaf min bait al-Abi Alawi. Situ disebutkan, saudara. Di antaranya lagi siapa? Al-Imam Abdurrahman Al-Khatib yang ngarang Jawharus Syaffaf. Sebelum masa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai dirunut ke belakang, artinya sampai kepada masanya Imam Ubaidillah itu sendiri, itu tidak saya dapati sama sekali siapa saja ulama-ulama yang menunjukkan atau menceritakan bagaimana ketokohan dari Imam Ubaidillah. Aba Makhrama sahib Qiradatin Nahar, ulama Hadramut sendiri, wah kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Aba Makhrama sahib Qiradatin Nahar, ulama Hadramut sendiri, wah kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Ulama Hadramut sendiri, wah kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Bahkan yang diklaim misalnya seperti Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, salah satu sejarawan asal dari Yaman, asal dari Hadramut, lebih tepatnya dari kota Aden, itu pun dalam kitabnya Mir'atul Jinan, bahwa dalam kitab ini itu menceritakan setiap kejadian yang terjadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dan saya runut itu, tidak satu pun tokoh dari keluarga Ba'alawi itu diceritakan. Jangankan Ubaidillah, satu tokoh dari keluarga Ba'alawi itu sendiri, bahkan beliau ini berada pada masa setelah Faqih Muqaddam ya, karena beliau itu meninggal tahun 770-an. Artinya di tahun itu tidak terekam sama sekali tokoh-tokoh dari Ba'alawi. Jangankan Ubaidillah, tokoh-tokoh semacam Al-Faqih Muqaddam itu tidak terekam di dalam kitabnya Mir'atul Jinan itu. Nah, sehingga dari kesimpulan yang ada bahwa dari kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para ulama Yaman atau ulama-ulama Hadramut secara khusus, itu memang tidak merekam sama sekali bagaimana kesejarahan dari seorang tokoh yang bernama Imam Ubaidillah. Maka dari itu, kalau memang kemudian makamnya Ahmad bin Isa, makamnya Syekh Ubaidillah dianggap ahistoris dan tokoh-tokohnya dianggap ahistoris karena tidak ada bukti arkeologi maupun teks yang sezaman, maka pertanyaan saya kembalikan kepada Ki Imad, kenapa beliau bisa mengisbat Musa Al-Kadhim sebagai leluhur Sunan Gunung Jati? Tidak ada satupun bukti yang sezaman, baik arkeologi maupun teks, gitu kan. Nah, itu yang akan saya pertanyakan gitu. Nah, maksud saya adalah kita harus fair dalam metodologi. Dengan nama lahir Jamaluddin adalah penganut Thariqah Al-Kubrawiyah, sehingga dikenal dengan Jamaluddin Kubra. Beliau merupakan keluarga Sadah Al-Bukhari yang nasabnya tersambung kepada Sayyid Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bahrul Matalib fi Ansabi Abi Talib disebutkan putra anaknya Mahdum Nasiruddin Mahmud berjumlah 25 orang. Nama dan gelar bagi 25 putranya adalah sebagai berikut: 1 Ismail, 2 Alauddin, 3 Syihabuddin, 4 Alamuddin, 5 Abdul Haq, 6 Syarifuddin, 7 Abdul Razak, 8 Fadlullah, 9 Isa, 10 Sirajuddin, 11 Taifur, 12 Bahauddin, 13 Mahdum Hamid Kabir Syamsuddin, 14 Hasrat Burhanuddin, 15 Kutubuddin, 16 Kamruddin, 17 Jalaluddin, 18 Usamuddin, 19 Jamaluddin. Jamaluddin ini sinkron tercatat nama Jamaluddin bin Mahmud keturunan Sayyid Musa Al-Kadhim sebagai leluhur Wali Songo dalam data Cirebon, Jawa dan Madura. Biasa dicatat dengan gelar Jumadil Kubra. Jadi manuskrip yang ada yang muda itu memang sempat diba'alwikan oleh Belanda. Sempat diba'alwikan oleh Belanda. Termasuk manuskrip yang ada di Cirebon juga, itu sejarahnya ada. Makanya nasabnya ada 2. Ada dari Ba'alwi, ada yang dari Sayyid Musa Al-Kadhim. Ternyata yang disimpan oleh orang-orang tua, yang disimpan yang lebih tua, ternyata larinya ke Sayyid Musa Al-Kadhim. Begitu ada geger sejarah Cirebon Batang, ternyata sejak itulah Belanda membuat nasab baru bagi Sunan Gunung Jati di Ba'alwi kan. Itu secara singkatnya seperti itu, Mas. Dan selama ini
Kiai Imad sendiri yang menganggap bahwa Ubaidillah adalah tokoh ahistoris, tidak ada sosok Ubaidillah. Artinya kalau Ubaidillah tidak ada, Alwi, Muhammad, Alwi, Fakih Muqaddam, seterusnya itu juga tidak ada. Tapi kenapa yang saya pertanyakan, kenapa Kiai Imad dan orang yang pro terhadap kajian beliau masih menyebut-nyebut bahwa para habaib klan Ba'alawi? Artinya secara tidak langsung beliau itu meyakini bahwa Ba'alawi itu ada. Mas Marihin, apakah Anda juga sudah mendapatkan fakta bahwa Ubaidillah adalah anak bin Isa? Kan meyakini bahwa tentu seseorang meyakini kan harus melakukan riset katakannya, kecuali meyakini dari hasil taklim. Oke, orang-orang tua dulu seperti itu, husnudon misalnya. Nah, Anda sendiri sudah melakukan riset terhadap sosok Ubaidillah apa belum itu ya, sebagai anak Ahmad bin Isa? Basic saya adalah ilmu sejarah Pak Yusuf, dan ilmu sejarah melakukan pendekatan melalui filologi, manuskrip. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip. Memang zon, tidak ada. Eksternal. Oh ya? Bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan, abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Hijri. Saya yang pernah membuat konten kepada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani meminta maaf untuk sekian kali, walaupun secara langsung saya sudah meminta maaf kepada beliau. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak. Begitu juga ada ulama namanya Murtadha Az-Zabidi, pengarang Ithaf Sada Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, sampai nulis satu kitab khusus yang judulnya Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Oh, kitabnya dibilang palsu sama fulan. Oke, ternyata di kitab yang lain juga muat, saking banyaknya, di Tajul Arus, Bisyahil Gobus, sampai kitab urusan bahasa. Beliau ketika nyebut Ba'alawi nyebut Al-Husaini, bukan Tajul Arus, di Maktabah Syamilah ada. Cari Ba'alawi Husaini ketemu saudara. Begitu juga, wah masih banyak ulama-ulama lain. Ini bukan bicara masalah ilmu. Ada yang tanya sama saya, terus gimana kita sampai masalah kan? Ada beberapa keilmuan daripada orang NU itu kan banyak kan dari Ba'alawi. Saya bilang ini bukan bicara masalah ilmu, ini bicara nasab. Sepandai-pandainya orang, sealim-alimnya orang, tidak akan bisa menyambungkan nasabnya kepada Rasulullah kalau memang datanya terputus. Siapa lagi di antaranya? An-Nabhani. An-Nabhani sampai mengatakan An-Nabhani ini yang ngarang Wasail Nusul ila Syama'il Rasul. Al-Imam An-Nabhani, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya para ulama-ulama Nusantara, Al-Imam An-Nabhani. Nabhani sampai mengatakan ajma'atil ummatil islamiyah bi anna sada al-abi alawi min as-sahih ahlul baiti nasabat. Ini ngarang-ngarang ulama begini, semua ngarang-ngarang. Asal-asalan ulama ngomong begini. Kalau yang ngomong ulama Ba'alawi mungkin dicurigakan bela diri, ini yang ngomong ulama-ulama luar dan ulama-ulama besar rujukannya umat, termasuk yang ngakui siapa? Asy-Syarqawi, yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Pengarang Hasyiah Syarqawi punya kitab judulnya Tabaqatus Syafi'iyah. Begitu nulis salah satu tarjamah ulama Syafi'iyah dari Margal Idrus, Asy-Syarqawi nyebut dia sebagai Al-Husaini, keturunannya Sayyidina Husain. Begitu juga Bakri Syato. Tahu Syekh Bakri Syato siapa? Pengarangnya Anatut Talibin. Ketika beliau menulis biografi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Bakri Syato itu menyebut Sada Ba'alawi sebagai para Sada. Sada itu sebutan bagi keluarganya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi di antaranya? Masih banyak. Dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan,
Tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diada-adakan. Syekh Nawawi Al-Bantani yang tadi saya sebutkan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mengeluarkan maklumat bahwasanya panggilan Sayyid dan Syarif hanya khusus untuk Ahlul Bait. Itu ada maklumat, fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari, saudara, bersama para ulama NU di zamannya. Dan dengan demikian Kiai Asy'ari konsisten dengan sikapnya. Setiap nyebut Ba'alawi, beliau selalu nyebut Sayyid. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saddaq di Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. Begitu pula di dalam salah satu kitabnya ketika nyebutnya Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, beliau menyebutkan Qala Sayyid Kiai Hasyim Asy'ari. Terus ini ulama termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh nulis kitab tentang Imam Ahmad Muhajir. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumil juga sepakat itu. Kalau itu di Ajurus Safaf ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang Al-Jawharus Safaf menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya betul, tapi sebelum Al-Jawharus Safaf tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang alim muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Saya sambil mencatat ini Mas Rumel untuk siap ya. Ya lanjut Kiai. Ini kitab yang bisa diakses oleh semua orang, baik dia versi cetak maupun dia itu ada manuskrip yang bisa daan mana bahwa Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir. Tidak ada ya Mas Rumel ya. Kitab sebelum Al-Jawharus Safaf yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini bergelar Al-Muhajir ya. Tidak ada. Kita sudah sepakat itu Pak Profesor Ikam bahwa satu, tidak ada kitab dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad 9 menyebutkan Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman, dan tidak ada satu kitab pun dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 yang menyebutkan Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Nah, dari narasi ini bahwa hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman itu tidak terverifikasi oleh data-data atau sumber-sumber sezaman maupun setelahnya sampai abad 9. Begitu pula Ahmad bin Isa yang sekarang ini bergelar Al-Muhajir, begitu luar biasa gelar Al-Muhajir itu tidak dikenal pada saat Ahmad bin Isa itu masih hidup. Setelah Ahmad bin Isa itu meninggal dunia pada tahun 345, itu pun masih dalam tanda kurung yang di dalamnya ada tanda tanya, wafat 345 itu, karena yang saya temukan di dalam kitab Al-Ghaibah itu bahwa Ahmad bin Isa itu sedang berada di kota Madinah pada sekitaran tahun 230-an Hijriah. Kalau misalnya pada tahun itu dia umur 230 Hijriah itu dia masih berada di kota Madinah, lalu dikatakan dia meninggal itu adalah 345, artinya dia itu sangat jarang sekali ya orang sampai bisa hidup sampai umur 131 tahun. Dan juga artinya bahwa Ahmad bin Isa juga itu ketika hijrah itu sudah mencapai umur 100 tahun lebih. Nah itu.
Saya sedikit mengutipkan dari statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Adamul wujdan la ya'nil adam. Tidak ditemukannya data akan seseorang itu belum tentu tidak ada. Hanya saja para ulama mensyaratkan. Ini masih dalam kitab yang sama, di bawahnya beberapa paragraf. Walakinnahum istaratu lis-subut al-amala bil qara'in wa isti'mal ar-ruqa' ma'a syuhrah. Jadi ada, misalkan ketika kita ini tidak menemukan nama Ubaidillah ini dalam kitab-kitab nasab, baik itu di masanya atau di masa-masa yang mendekatinya, maka ini memang belum tentu Ubaidillah ini adalah sosok yang fiktif. Tetapi harus ada ditemukannya qara'in, qarinah, data-data penguat, data-data sekunder. Kemudian ma'asti'mal ruq'ah, harus ada catatan-catatan. Harus ada catatan-catatan, baik itu yang beliau tulis sendiri atau sahabatnya menulisnya, atau murid-muridnya misalkan, atau kerabat-kerabatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ma'as syuhrah, harus ada syuhrah di masa itu, di tokoh yang sedang kita teliti. Artinya ketika tiga hal ini tidak ditemukan, qarinah tidak ada, indikator-indikator penguat akan yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok Ubaidillah itu tidak ditemukan. Kemudian juga catatan-catatan itu pun juga tidak ditemukan. Sementara begitu juga dengan syuhrah di masa itu pun juga tidak ada. Bahkan syuhrahnya itu setelah 500 tahun kemudian. Nah, maka tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwasannya Ubaidillah ini adalah seorang sosok yang historis. Karena dari mana kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu tanpa ada data, tanpa ada bukti apapun yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok itu. Kemudian setelah dua proposisi atau dua kesimpulan ini disepakati, bahwa saya dan Mas Rumel sepakat bahwa tidak ada kitab yang menyebutkan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman sampai abad ke-9, baik Ajaurus Safaf maupun kitab Al-Burqatul Musyiqqah. Juga kita sepakat bahwa tidak ada gelar Ahmad bin Isa sebagai Al-Muhajir sampai Al-Jawharus Safaf menurut Mas Rumel tadi. Maka sekarang tentang yang menyebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah, itu pun yang saya tahu, yang Mu'tabarah itu menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nama Ubaid ini pertama kali muncul dari Ali bin Abu Bakar As-Sakhr di tahun 895 Hijriah. Kita ambil tahun wafatnya saja. Podcast kemarin mengatakan kenapa Kiai Imadi itu selalu mengambil tahun wafat, tapi ketika di Sajarah Mubarakah tidak mengambil tahun wafat. Kita mengambil tahun wafat itu ketika kitabnya itu tidak ada titi mangsa. Kalau di dalam kitab itu ada titi mangsa penulisan, maka kita ambil titi mangsa penulisan itu. Sedang As-Sajarah Al-Mubarakah itu ada titi mangsa penulisannya. Saya ambilkan contoh, misalkan Maulana Malik Ibrahim, ketika memang kita tidak memiliki sedikit pun catatan mengenainya. Nah, di situ ada tersisa inskripsi yang tertulis di nisannya, di mana di sana tertulis Malik Ibrahim dan seterusnya itu ya, ada redaksinya sendiri, yang kemudian di sana ada angka tahunnya, bahkan di di bangunan awal, di pagarnya awal itu, di atas pagar itu pun juga tertulis dengan tulisan Jawa yang bertuliskan tahun Saka 1340, yang kalau dikompresikan kepada tahun Masehi itu tahun 1410. Maka itulah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya
Maulana Malik Ibrahim itu adalah sosok yang fiktif karena memang ada bukti arkeologisnya ada. Nah, lalu hal ini ketika diaplikasikan kepada Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai seorang imam, yang diklaim sebagai seorang mujtahid, yang diklaim memiliki kemasyhuran yang luar biasa, tetapi tidak ada satu data pun, baik itu data historis, baik itu catatan ataupun yang lainnya. Lalu apakah kemudian kita itu dipaksa untuk meyakini bahwa sosok Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Nah, tentu apa yang menjadi sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya itu sesuai dengan kaidah ilmiah tadi yang saya bacakan, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwasanya ketika tidak ada atau tidak ditemukannya nama seseorang dalam kitab-kitab nasab atau dalam kitab-kitab sejarah, itu belum tentu tokoh tersebut adalah tokoh yang ahistoris. Nah, hanya saja di sini memang ada syarat, yaitu apa? Adanya korinah-korinah, adanya benda-benda arkeologis, kemudian ditambahkan dengan adanya catatan, kemudian juga ditambahkan dengan adanya syuhroh. Nah, baru disitulah ketika tiga hal ini terpenuhi, barulah kita bisa menyimpulkan bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok yang historis. Dengan tegas itu menyatakan ketersambungan nasab Ba'alawi. Terus ulama semuanya salah? Ulama semuanya bahlul, 140 kitab nggak ada yang ngerti, cuma dia yang ngerti. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan di data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Artinya filologi itu bagian dari studi historis. Dan kalau bicara nasab itu kan ini tokoh historis atau bukan, ini cukup bisa membantu. Jadi bagaimanapun juga kalau memang tidak disebut di dalam manuskrip atau tidak tertulis pada batu nisan atau tidak tertulis pada bebatuan apapun, memang tokoh ini maaf harus saya katakan memang ini dipersoalkan. Saya juga menyayangkan apa yang disampaikan oleh Prof. Menachem Ali ya, bahwa karena tidak tertulis dalam naskah sezaman, kemudian dianggap ini tokoh ahistoris. Itu menurut saya juga kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Gitu loh. Sekarang saya balik tanya, kalau seandainya saya berhadapan dengan Prof. Menachem Ali, data mana yang menyatakan bahwa misalnya Nabi Adam misalnya, mana manuskrip sezamannya? Apakah ada manuskrip yang ditulis semasa ataupun ya masanya dengan Nabi Adam? Kalau kemudian kita harus memaksakan harus ada manuskrip untuk melacak seseorang itu historis atau tidak. Kalau nanti minta kitab sezaman, terus kita minta bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah kitab sezamannya mana? Ada benda Sayyidina Hasan dan Husain, ada nggak kitab sezaman bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah? Justru Anda terlalu mengeneralisasikan persoalan di sini ya. Sampai sejauh itu. Nah sekarang katakanlah fokus saja begini gitu ya. Filologi mengatakan bahwa tidak ada sebuah fakta bahwa dari filologi itu tidak ada tuh fakta-fakta bahwa Ubaidillah itu ada ya, seperti itu. Terus yang kedua, tadi katakan Anda mengatakan bahwa itu kita harus ada riwayat-riwayat Nabi Adam dan sebagainya. Nah pertanyaannya, adakah riwayat yang pada era itu pada Ubaidillah itu yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu ada putranya Ahmad bin Isa, atau setidaknya sosok Ubaidillah kalau bahasa Gus Ajis itu ada korinah-korinah yang menandakan bahwa pada abad keempat ada tidak itu korinah-korinah atau hikayat-hikayat itu? Silakan Mas Farihin. Nah kan gini Pak Yusuf, kita kembalikan ke metodologinya. Kita pakai metodologi yang mana dulu? Itu sepakati dulu metodologi yang kita pakai, metodologi yang mana?
1000 argumentasi yang akan saya sampaikan dalam podcast ini. Kita tidak bicara lagi tentang metode. Ada nggak hikayat? Ya, ada nggak hikayat atau korinah-korinah yang menandakan bahwa Ubaidillah itu hidup pada era itu? Hikayat-hikayat di abad keempat itu, silakan. Loh, itu kan sudah suruh Pak Yusuf. Kan itu kan sudah suruh. Itu kan sudah surah wal ittifaq toh. Ya. Oke. Gus Ajis mungkin bisa menanggapi, silakan. Gus Ajis. Jika Silakan. kita melihat masa di abad di mana Imam Ubaidillah ini hidup, saya justru untuk ulama di masa yang sebelumnya, kurang lebih 70 tahun sampai 90 tahun sebelumnya, itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari dinasti Ar-Razi, yaitu Imam Al-Hadi ilal Haq. Beliau di samping keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Madinah ke Yaman, lebih tepatnya di kota Sa'dah, itu meninggal pada tahun 297 Hijriah. Nah, ini beliau dikenal sebagai seorang imam, sebagai seorang ulama. Beliau pun juga memiliki banyak karya, sampai 50 karya. Kemudian juga beliau memiliki pengaruh yang begitu besar dalam fikih madhab Zaidiyah. Bahkan sampai pada abad-abad 11, 12, 13-an itu kita dapat menemukan sisa-sisa dari pemikiran yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi ilal Haq. Padahal beliau ini kehidupannya sebelum masa Imam Ubaidillah, jauh, kurang lebih 70 sampai 90 tahun sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita membandingkan antara tokoh Imam Al-Hadi ilal Haq dari keluarga Ar-Razi, dapat kita temukan jejak-jejaknya, makamnya ada, karyanya ada, penulisan dari ulama tentang beliau itu pun juga ada. Bahkan pemikiran yang beliau miliki itu sampai diabadikan dari generasi ke generasi dalam madhab Az-Zaidiyah. Ternyata hal ini tidak kita temukan kepada sosok Imam Ubaidillah. Beliau diklaim sebagai seorang imam. Imam Ubaidillah ini diklaim sebagai seorang imam, bahkan seorang mujtahid, bahkan seorang al-hafidh dalam ilmu hadis, serta menyebarkan banyak macam keilmuan di Hadramut. Nah, tetapi pengaruhnya tidak sedikit pun kita dapat menemukannya. Bahkan pemikiran saja itu tidak kita temukan. Jangankan di masa Imam Ubaidillah, sosok dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikatakan sebagai seorang imam mujtahid, sebagai seorang al-hafidh, itu pun juga tidak kita temukan dalam karya-karya dari ulama-ulama Hadramut. Aba Makhrama sahib Qidadatin Nahar, ulama Hadramut sendiri. Wah, kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Aba Makhrama sahib Qidadatin Nahar, ulama Hadramut sendiri. Wah, kalau ulama Hadramut nggak kehitung dah. Itu pun juga tidak kita temukan dalam karya-karya dari ulama-ulama Hadramut. Nah, tentu hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi ilal Haq, sehingga di situ saya memiliki kesimpulan bahwasanya Imam Ubaidillah ini bukanlah sosok yang istimewa. Karena memang untuk melihatnya, jangankan dalam tulisan, jangankan dalam bukti-bukti artefak, jangankan dalam prasasti-prasasti, jangankan di dalam catatan-catatan para ulama-ulama yang lain, pemikiran beliau saja tidak kita temukan, padahal beliau adalah seorang imam yang besar. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Oh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun, karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair dengan tegas menyatakan bahwa para Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang pernah saya katakan,
dalam sebuah kesempatan bahwa selain di dalam kitab Kalla Saya'lamun ini pula, Mbah Mun dengan tegas mengisbat Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai keturunan Rasulullah SAW, dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Nah, ini agar diketahui bersama oleh kita semua bangsa Indonesia bahwa guru kita yang mulia Mbah Mun Zubair Sarang Rembang mengisbat Auliaut Tis'ah sebagai keturunan Rasulullah, dan sama sekali tidak ditemukan Mbah Mun mengisbat Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas atau tidak? Faham? Saya nggak usah ribet-ribet deh, nggak usah ribet-ribet deh. Sebetulnya masalahnya gampang aja. Kalau Ba'alwinya mengaku, udah selesai. Kita juga tetap menghormati. Lu nasab Ba'alwi nggak diakui, berarti saudara Habib Utsman bin Yahya bukan Habib. Berarti Habib Ali Al-Hafsi Kuitang bukan Habib. Berarti Habib Ali bin Husain Al-Attas, gurunya para muallim Betawi, bukan Habib. Berarti Habib Utsman bin Yahya juga bukan Habib. Bahkan Habib Umar bin Abdurrahman Attas sahibur rotib, yang rotibnya kita baca, yang di Asafiyah diamalkan saudara, juga bukan Habib. Begitu juga Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur rotib, juga bukan Habib saudara. Begitu juga Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah Al-Idrus, aulia, ulama-ulama besar kalangan habaib, semuanya Habib palsu. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Yang jadi Habib cuman Fuad Pleret, yang jadi Habib cuman Kunyuk Imad. Bahwa kalau kita menelusuri banyak kitab-kitabnya Ba'alawi, mulai dari pertama kali kitab yang disusun secara formal oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian generasi-generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Ghurarul Baha'iddawi, Muhammad bin Abu Bakar As-Shimli dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya. Di sana kita temukan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang disepakati oleh para ulama. Bahkan mereka menyatakan wahadan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama. Nah, klaim-klaim yang seperti itu sudah ada dari masa-masa awal penulisan dari nasab-nasabnya Ba'alawi. Nah, lalu kemudian jika memang Kiai Haji Imaduddin itu melakukan sebuah penelitian kepada nasabnya Ba'alawi untuk khususnya menelusuri apakah Ubaidillah ini adalah benar-benar tokoh yang historis atau ahistoris, atau Imam Ubaidillah ini memang benar anak dari anak-anak dari Ahmad bin Isa atau tidak. Kemudian dari sisi kitab-kitab nasab, Kiai Haji Imaduddin sudah mengkajinya, kemudian saya pun ikut mengkajinya juga, serta Kiai Haji Imaduddin itu pun didukung oleh ahli genetika seperti Dr. Sugeng, kemudian didukung lagi oleh pakar filolog seperti Profesor Menachem Ali, bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubaid, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para Habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Dan dari sini tentu kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya tesis Kiai Haji Imad ini adalah sebuah penelitian yang kokoh, karena tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sisi manuskripnya, filologinya, kemudian dari sisi DNA-nya. Nah, sehingga kita masih membutuhkan dalil apa lagi untuk tidak setuju dengan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Bikin gregetan. Untung gue punya jantung 11, putus 1 ada 10, putus 1 ada 9. Kalau jantung 1 udah mati dari kemarin dah. Bawaannya ngagetin mulu. Saya ngedoain yang mau ikut silahkan ya, yang mau ikut ulama-ulama tadi, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nabhani,
ulama-ulama besar tadi, saya doakan mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Yang mau ikut Imad ya silakan ikut Imad, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama Imad, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Di Banten saya ceramah, saya naik ceramah jam 4 tetap ditunggu. Ada betul nggak? Tahunya sian lu banci goblok. Kadang bilang Habib kok selama ini Habib diam aja, kun gue bebas bersyarat. Habib kok taklid buta sama ulama, sejak kapan ente jadi mujtahid? Sejak kapan konsep kita di Ahlussunnah wal Jamaah orang yang belum memenuhi syarat ijtihad sudah jadi mujtahid sejak kapan? Dan sejak kapan mujtahid diwajibkan untuk menyebutkan dalil kepada muqallid? Nggak ada kewajiban dalam usul fikih. Taklid ulama itu memang kewajiban bagi yang nggak sampai derajat ijtihad. Tapi ulama ketika berijtihad menetapkan sesuatu mereka pasti pakai dalil, apalagi serentak. Mungkin kalau 1-2 ulama salah, tapi kalau rame-rame ulama salah, ulama semuanya dianggap bego, berarti ini orang yang ngomongin gila, saudara. Loh, menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kitab-kitab sebenarnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu. Sedangkan ia tanpa referensi dan tertolak karena termasuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya ratusan, Pak. Walaupun jumlahnya ratusan, bahkan 1000 kitab atau 1.000.000 kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari Al-Burqah Al-Musiqah atau Al-Jauhar As-Syafaf. Walau ditulis oleh para wali, walaupun ditulis oleh rajanya para wali, ya tidak bisa. Kira-kira jelas atau tidak? Paham? Insya. Udah cukup begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua selamat, amin. Kiai Zainuddin Ali juga suarakan di mimbar Kiai. Kiai Ucup suarakan di mimbar semua. Udah jelas semuanya, menurut standar ilmu nasab udah jelas, menurut standar ilmu fikih syariat jelas. Yang nggak nyambung cuma menurut standarnya Imad bin Salman. Siapa yang wajibin kita ikut standar dia, saudara? Nggak usah berkuar-kuar di media, nggak usah berkuar-kuar mengusir Habaib Ba'alwi. Saya orang pertama. Apabila DPRI memutuskan, apabila Presiden Republik Indonesia mendukung, apabila Wapres mendukung agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari Habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI, saya orang pertama. Dan saya siap dipecat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah PWNU DKI Jakarta. Orang gila itu kalau sudah menyatakan pendapat yang tidak dinyatakan oleh siapapun pendapatnya. Ulama pendapatnya semuanya rame-rame masyrik, tahu-tahu setelah 1000 orang Ubaidillah bin Ahmad muncul 1 orang pendapatnya ke Maghrib. Beda sama ulama, bukannya bangga, eta namina edan. Nah kemudian saudara Habib Hanif, saya punya menantu, datang, Pak, ini bagaimana Pak? Mereka udah nantang debat. Saya katakan, datang, lawan mereka, debat mereka dengan ilmu dan adab, debat. Datang Habib Hanif ke Banten, saudara. Kesarang dia orang. Habib Hanif udah datang bawa kitab, bawa ilmu. Si Kunyuk gak datang. Ya kacau tidak. Logonya nantang debat. Saudara kayak dia yang punya ilmu. Lu ngaji di mana? Ngaji di kandang kebo. Pada waktu itu Habib Hanif itu tidak mewakili Robito, makanya Kiai Imad nggak mau datang. Itu saya langsung bertemu dengan Kiai Imadnya. Kiai Imad mengatakan seperti itu. Kecuali kalau sebelum ada wakil dari Robitotul Alawiyah, kita diskusi, kita debat secara adil, secara baik, nanti akan ada ketemu masalah. Tapi kalau bukan wakil daripada Robitotul Alawiyah, jadi akhirnya omong kosong. Kira-kira jelas gak? Jadi sebetulnya umat mesti tahu, kalau ada orang, saudara, menolak nasabnya Habaib, terus dia ngaku dirinya Habaib, ini ciri Kunyuk, saudara. Udah malas saya bahas begalas. Kenapa saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Ba'alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Kami Ba'alawi bagaikan kayu kahru, yang dimana kayu kahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya.
Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa, semakin dibakar, kami akan menjadi pedang yang terhunus yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alawi ke Mabes Polri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah lewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu. Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian, saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa Ba'alawi. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke mega cybercrime, saudara. Kriminal daripada kriminal cyber, saudara. Enggak dilayan, mereka tolak. Nah, justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Jadi pada video kali ini ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Habib Bahar, dan para habaib palsu pembegal nasab. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman menerangkan bahwasanya dalam ilmu sejarah, ilmu nasab, tes DNA, klan Ba'alawi ini terputus dan tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Jadi walaupun berkuar-kuar bagaimanapun, kalau dalam penelitiannya Kiai Haji Imaduddin ini sudah tidak tersambung, ya, alias putus, itu ya teman-teman. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman ini melakukan penelitian terhadap kaum Ba'alawi ini karena ceramah-ceramahnya yang selalu kontroversi, ya, yang mengandung banyaklah gitu ya. Jadi para kiai termasuk Kiai Haji Imaduddin Usman melakukan penelitian tentang nasab, dan ternyata nasab Ba'alawi ini terkonfirmasi palsu. Jadi kalau menurut penuturannya Kiai Imad, menurut penuturannya, ya, ini dari ilmu sejarah, ilmu nasab, tes DNA itu tidak terkonfirmasi karena haplogrupnya itu G. Kalau yang benar, kalau memang dia itu dzurriyyah Rasulullah, harusnya itu J1 bukan G. Itu ya teman-teman. Jadi setiap ceramah itu Kiai Haji Imaduddin Usman selalu membahas tentang masalah nasab gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.